selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan minuman sari kedelai. Sari kedelai adalah produk minuman yang berasal dari kedelai yang merupakan hasil ekstraksi protein biji kedelai. Sari kedelai berwarna putih seperti susu dan gizi tinggi karena banyak mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Sari kedelai harus disimpan di lemari pendingin. Sari kedelai akan cepat rusak jika tidak disimpan di lemari pendingin. Sari kedelai yang rusak ditandai dengan adanya perubahan warna, bau, rasa, dan tekstur yang mengental. Kemudian terjadi pemisahan antara air dengan endapan sari kedelai. Teknik pengemasan juga perlu diperhatikan pada praktek ini. Sebelum memulai praktek, Anda harus menyiapkan kemasan dan label kemasan. Label kemasan dapat dicetak dengan menggunakan kertas stiker. Pengemasan sari kedelai dapat dilakukan dengan kemasan yang terbuat dari botol plastik atau gelas plastik. Alat yang digunakan dalam pembuatan sari kedelai adalah sebagai berikut: baskom 2 buah, gelas ukur, mesin giling kedelai, bisa juga menggunakan blender, penyaring dan kain saring, corong, termometer, panci dan pengaduk, timbangan, dan kompor. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sari kedelai adalah sebagai berikut: 500 gram kedelai, 500 gram gula pasir, 6 liter air matang, 3 gram garam, 10 cm jahe, daun pandan secukupnya. Jahe dan pandan digunakan sebagai bahan penambah rasa pada pembuatan sari kedelai. Anda juga dapat menggunakan pewarna dan bahan penambah rasa yang lain seperti vanili, bubuk coklat, esen, dan lain-lain. Apabila Anda ingin menggunakan vanili, maka jangan menambahkan vanili terlalu banyak karena akan menimbulkan rasa pahit. Pertama-tama, mari kita lakukan proses sterilisasi corong dan kemasan botol plastik. Panaskan air dalam panci sampai mendidih. Matikan api. Tunggu sampai suhu mencapai 70 derajat Celcius. Ukur dengan termometer. Hidupkan kembali kompor dengan api kecil. Masukkan corong dan botol plastik beserta tutupnya. Rebus selama 20 menit. Angkat kemasan dan tiriskan. Sortir kedelai. Pilih biji kedelai yang baik. Lalu, timbang 500 gram. Cuci kedelai. Rendam kedelai dengan air selama 8 jam. Apabila air habis, tambahkan air. Cuci bersih dan tiriskan. Giling kedelai dengan mesin giling kedelai dengan menambahkan air matang sebanyak 6 liter. Mesin giling kedelai akan langsung memisahkan sari kedelai dan ampas. Apabila tidak memiliki mesin giling kedelai, maka penggilingan dapat dilakukan dengan blender. Campur kedelai dan air. Giling dengan blender. Saring dengan kain saring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampas. Masukkan garam, gula pasir, jahe, dan daun pandan. Rebus sambil terus diaduk sampai suhu mencapai 80 derajat Celcius. Proses perebusan adalah tahapan kritis pada pembuatan
perebusan akan mematikan mikroorganisme patogen. Pengadukan harus terus dilakukan selama proses perebusan untuk mencegah pendidikan filtrat kedelai. Apabila filtrat sampai mendidih, maka kandungan protein akan rusak sehingga sari kedelai mudah menggumpal dan tidak dapat bertahan lama. Setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius, kecilkan api. Lanjutkan pemanasan selama 30 menit, sambil terus diaduk. Matikan api, diamkan sebentar. Kemas sari kedelai pada kondisi hangat. Lakukan heat shock dengan cara sebagai berikut. Letakkan botol sari kedelai dalam baskom. Aliri baskom dengan air keran. Air keran harus selalu hidup sehingga air dalam baskom dijaga overflow atau luber. Hentikan proses ini setelah suhu produk mencapai suhu kamar. Keringkan kemasan, lalu tempel label kemasan. Inilah produk sari kedelai yang siap untuk dipasarkan. Mari kita lakukan perhitungan rendemen. Timbang berat kemasan kosong beserta tutupnya. Timbang seluruh kemasan yang berisi produk. Lalu hitung berat neto produk sari kedelai. Hitung rendemen dengan rumus berikut ini. Sekarang, mari kita lakukan uji organoleptik pada produk sari kedelai. Uji organoleptik ini akan menilai warna, aroma, tekstur, dan rasa. Sifat organoleptik sari kedelai harus sesuai dengan standar mutu sari kedelai. Sari kedelai mempunyai warna krem, aroma khas kedelai, tekstur cair dan kental, serta rasa gurih. Tulis hasil pengamatan tersebut pada tabel ini, yaitu pada penyimpanan minggu ke-0. Kemudian, simpan produk susu kedelai pada lemari pendingin. Untuk pengecekan waktu kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap minggu, buka satu buah kemasan sari kedelai, lakukan uji organoleptik. Tulis hasil uji organoleptik pada tabel ini, yaitu pada minggu ke-1. Bandingkan dengan hasil uji organoleptik saat produk masih fresh. Adakah perubahan sifat organoleptik? Apabila perubahan sifat organoleptik sudah tidak dapat diterima secara sensoris, maka sari kedelai dianggap sudah kadaluarsa. Waktu kadaluarsa kemudian dituliskan pada label kemasan. Apabila tidak terdapat perubahan sifat organoleptik pada minggu ke-1, maka uji organoleptik dilakukan lagi pada minggu kedua, dan seterusnya, sampai masa kadaluarsa diketahui. Demikian video tutorial pembuatan sari kedelai. Sekarang, giliran Anda untuk mencoba mengerjakan pembuatan sari kedelai. Semoga sukses dan terima kasih.